Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Literasi Pagi. Oke, kita jumpa lagi di dalam Literasi Pagi part yang kedua ya. Karena di semester lalu dari MA Darun Najah juga sudah pernah mengadakan kegiatan literasi pagi. Tapi untuk periode ini literasi kita berbeda. Kalau kemarin kita biasanya mengajak siswa dan juga guru-guru di MA Darun Najah. Namun kali ini kita akan mengajak PPL. Nah, PPL yang dia sedang melakukan praktek mengajar di MA Darun Najah dan tentunya pasti sudah siap dong Mbak ya? Iya. Ya, oke. Untuk tema hari ini karena kita sebagai santri ya, karena kita sekolahnya itu di basis pesantren. Dan kita juga sudah masuk di bulan Oktober dan bulan Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri. Nah, kita hari ini akan mengambil tema mengenal sejarah dan peran santri yang ada di Indonesia. Oke, sudah siap Mbak Umi? Oke, siap. Oke, sebelumnya boleh dong perkenalan dulu kepada audiens. Silakan. Oke, halo teman-teman, saya Umi Lilian Junisa. Nah, kalau teman-teman boleh panggil saya Kak Lili, boleh. Jadi saya ini sebagai mahasiswa PPL Sunan Giri Trenggalek di MA Darun Najah tahun 2024 begitu. Oke, teman-teman. jadi sedikit ceritanya, sedikit biografi dari narasumber ya. Beliau adalah Kak Lili. Beliau sedang menempuh sekolah di Stit Sunan Giri Trenggalek, betul begitu ya Mbak? Oke. Sebenarnya di bulan Oktober ini adalah bulannya orang santri, seperti itu kata orang. Karena kenapa di sini diperingati sebagai Hari Santri yaitu pada tanggal 22 Oktober. Tentunya Mbak Lili bisa disebut sebagai santri apa enggak? Gimana ya? Karena menurut saya pribadi, santri itu nggak cuma yang mukim di pondok ya. Oke. Gitu, Jadi Kak. kalau menurut Kak Lili ya, santri itu yang dikatakan seorang santri itu yang seperti apa gitu? Oke, kita ulas dulu ya Kak. Iya, jadi kita santri ulas. itu dalam beberapa literatur ini disebutkan bahwa santri itu awal mulanya ketika pada zaman Indonesia dulu di Nusantara ini masih di kerajaan Hindu-Buddha gitu Kak. Jadi karena zaman dulu masih ada agama Hindu-Buddha yang pada waktu itu juga ada sistem pondok. Tapi pada zaman itu belum ada yang namanya pondok pesantren ya. Karena agamanya ini agama Hindu-Buddha. Jadi mereka menyebut para muridnya ini sebagai sastri. Jadi seperti itu. Sastri gitu Iya, ya. jadi sastri. Awalnya ini menggunakan bahasa Sanskerta ya. Karena agama Hindu-Buddha ini kan menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, pada waktu itu karena murid ini dipanggil sebagai sastri dan kita tahu ya ini sudah bukan rahasia umum sekali ya. Kalau sebelum agama Islam ini hadir, zaman dulu kan ada agama Hindu. Nah, itu sedikit banyak ini pasti mempengaruhi agama Islam. Jadi seperti itu. Seperti di zaman Wali Songo kita tahu seperti di makam Sunan Kudus, kan itu ada bangunan-bangunannya yang itu agak mirip-mirip dengan budaya Hindu begitu ya. Nah, belajar dari situ, ini agama Islam mengadopsi dari sastri ini ke dalam agama Islam, jadi menjadi santri begitu. Karena jadi sama ya, kalau sastri dalam bahasa Hindu itu dulu diartikan sebagai seseorang yang memahami ilmu begitu, ilmu agama, kemudian diadopsi dalam agama Islam, jadi sama seperti itu. Santri berarti seseorang yang paham ilmu agama begitu. Jadi intinya santri itu adalah orang yang sedang menempuh ataupun mencari ilmu terkait ilmu agama seperti itu ya. Jadi tidak selalu yang anak mondok itu yang disebut santri. Berarti saya juga boleh dong disebut dengan sebagai santri. Iya, karena menurut saya pribadi tuh nggak selalu seperti itu ya. Kadang kan orang menganggapnya santri itu orang yang di pondok pesantren terus bener-bener belajar kitab kuning dan lain-lain dengan kiai begitu kan. Tapi menurut saya pribadi santri itu bisa tidak hanya yang di pondok. Jadi sama seperti sekolah itu kan tidak hanya bangunan ya kan, betul. Jadi bisa di luar, pokoknya itu ada proses transfer ilmu, jadi sama seperti itu. Oke. Itu ya Mbak terkait santri dan sejarahnya santri. Ternyata ada santri itu ada kaitannya dengan dengan kerajaan Hindu-Buddha yang dulu yang sehingga dia mempengaruhi orang-orang Islam dan terjadi adanya naturalisme seperti itu ya antara agama Hindu-Buddha karena sejarahnya Wali Songo itu sehingga Islam itu bisa tersebar dengan berbagai cara apa yang dilakukan oleh para Wali Songo sehingga di Indonesia tersebarlah agama Islam. Oke, tentunya ini ya Mbak, setiap santri itu baik yang mondok ataupun enggak pasti punya peran ya. Nah, kira-kira apa sih menurut Mbak Lili ini terkait peran santri yang saat ini? Modern ini ya? Iya. Oke, kalau
santri zaman dulu itu kan lebih ke, kalau pada awal munculnya ini kan santri kan lebih ke perjuangan ya, karena pada zaman itu masih zaman penjajahan ya, waktu itu. Kalau yang sekarang menurut saya untuk di zaman milenial ini, karena apa-apa sekarang kan juga sudah basis teknologi. Iya, basis teknologi. Ya, jadi karena santri itu al ulama kan warasatul anbiya ya. Jadi orang-orang ulama itu kan para pewarisnya Nabi begitu kan. Nah, karena dari Nabi itu turun sampai ke kita, jadi sampai ke santri, jadi para kiai kemudian ke santri. Jadi secara tidak langsung santri itu juga ikut andil dalam menyebarluaskan agama Islam seperti itu. Karena kan santri itu kan basicnya di agama ya. Jadi tugasnya juga menyampaikan agama Islam. Tapi karena sekarang kita apa-apa sudah serba teknologi, jadi tidak menutup kemungkinan santri itu bisa menyebarkan agama Islam juga melalui teknologi juga, Kak. Jadi seperti itu. Jadi kan kalau zaman dulu kita tahu belajar itu bisa face to face. Oke, saya nyantri, saya langsung bertemu dengan bapak kiainya, ibu nyainya, seperti itu. Tapi kan kalau zaman sekarang nggak bisa ya, Kak. Zaman sekarang kan kita cukup misalkan, oh saya mau pengen tahu bagaimana sih cara sholat tahajud. Nah, kita searching, kita langsung bisa. Nah, ternyata dari situ ada perbedaan. Nah, ada perbedaan di apa yang dikatakan Bu Nyai ataupun kiainya. Nah, karena banyak literatur yang menyampaikan pada internet. Nah, itu untuk menanggulangi agar kita itu bisa tidak terjerumus dalam hal seperti itu, seperti apa? Bagaimana? Oke, begini ya teman-teman. Kalau istilah nyantri itu sebenarnya harus hati-hati yang bagian itu, Kak. Jadi ada beberapa mungkin kita baca di literatur seperti ini, tapi ternyata itu tidak sesuai sama syara gitu. Ya, maksud saya seperti itu ya. Nah, itu solusinya kalau kita berguru kita harus sanadnya itu harus mutasil. Jadi emang harus benar-benar memang itu valid begitu. Jadi tidak hanya asal untuk cari-cari di internet seperti itu. Jadi itu perbedaan antara memang santri yang tulen sama santri yang seperti itu ya. Nah ya, tapi tidak bisa dipungkiri Kak, kalau orang sekarang itu kan maunya yang instan-instan. Nah, orang-orang yang tidak tahu apapun tapi dia mencoba pengen tahu, ataupun yang dikenal dengan FOMO ya. Kalau saat ini lagi tren-trennya FOMO, apa-apa pengen diikuti dan sebagainya. Saya itu lo bisa dan lain sebagainya. Dan saya lo belajar dari internet juga bisa. Nah, takutnya itu. Berarti kita kalau mau belajar harus bisa mencari sanadnya terlebih dahulu ya, Mbak. Jadi kita harus tahu dari siapa gitu ya. Oke. Terus kemudian ini Mbak, Mbaknya di sini kan apa sih Mbak maknanya untuk makna santri sendiri? Mbak Kat Bu Kleru, ini pertanyaan GMko. Oke Mbak, di sini Mbaknya kan PPL ya. PPL itu kan sebagai proses belajar untuk mengajar kepada siswa. Nah, adakah peran ataupun andil Kak Lili ini terhadap siswa-siswi di MA Darun Najah? Karena MA Darun Najah yang seperti saya katakan tadi bahwasanya ini adalah basis pondok pesantren. Nah, jadi kebanyakan mayoritas 90%-nya itu adalah siswa yang santri ataupun bermukim di pondok. Nah, andil ataupun peran Kakak Lili dalam melakukan PPL di sini itu apa? Selain belajar mengajar mata pelajaran, adakah yang lain yang bisa Saman berikan kepada siswa-siswi di MA Darun Najah ini? Oke, baik ya. Santri itu identik dengan adab ya. Jadi kami peserta PPL, jadi mahasiswa PPL kali ini tidak hanya mengajar pengetahuan umum saja, Kak. Jadi kita juga mempraktikkan adab yang baik seperti itu. Itu untuk yang adabnya ya. Tapi kalau untuk yang lain, jadi santri itu kan terkenal ada sholawatan seperti itu ya, Kak ya. Jadi kami berusaha untuk mengembangkan itu begitu. Jadi ada proses pengembangan yang utamanya ada pada adab dulu ya, Kak. Karena adab itu lebih tinggi dari ilmu, sehingga ketika kita memiliki ilmu tinggi tapi kalau kita tidak punya adab kan ya sama sekali sama saja zong. Nah, makanya Mbak Kakak Lili ini berusaha untuk membina ataupun memberikan adab-adab yang baik bagi siswa-siswa kami. Nah, selain itu juga Kakak Lili ini juga bisa memberikan pengembangan sholawatan ataupun ini ya, sholawat yang ada di MA Darun Najah biar berkembang. Karena mungkin Kakak Lili ini ada latar belakang terkait sholawatan seperti itu atau seperti apa kok
ada pikiran untuk mengembangkan sholawatan yang ada di MA Darul Najah? Kebetulan saya ini Kak ada grup sendiri ya di lingkungan rumah dan juga di lingkungan tempat tinggal saat ini. Jadi teman-teman juga seperti itu, teman-teman PPL yang lain juga seperti itu. Maka salah satu proker kami itu jadi membuat grup sholawat. Oh seperti itu. Jadi karena memang sudah punya latar belakang ataupun basic sehingga Kak Lili ini bisa mengembangkan apa yang dia miliki sehingga dia bisa mengembangkan sholatan yang ada di MA Darul Najah. Oke, terima kasih Kak Lili untuk hari ini. Mungkin bisa memberikan closing statement kepada audien yang ada di sini ataupun kepada siswa-siswi kami agar lebih bersemangat dalam mengembangkan ilmu dan juga lebih mengembangkan kembali sholawatan yang Kakak Lili bimbing. Oke, jadi teman-teman, al ulama'u warasatul anbiya, maka jadilah salah satu ulama itu. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau bisa kita sebagai Saranti, ya kita bisa nanti sebagai penerus ulama. Seperti itu ya intinya. Oke, mungkin cukup itu untuk literasi pagi hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.